Metabolisme niacin oleh kelompok 3A. This is our team and let's get started. Absorpsi niacin dalam tubuh. Niacin yang terdiri dari asam nikotinat dan nikotinamida adalah vitamin larut air yang penting untuk metabolisme energi. Niacin dalam makanan sebagian besar tersedia dalam bentuk bebas ataupun terikat pada protein. Enzim protease melepaskan niacin dari ikatan proteinnya sehingga tersedia dalam bentuk bebas, yaitu nikotinamida dan asam nikotinat, untuk kemudian diabsorpsi ke dalam tubuh. Absorpsi utama niacin terjadi di jejunum dan sebagian di ileum. Kemudian untuk mekanisme absorpsi bergantung pada konsentrasi niacin di lumen usus. Yang pertama dapat melalui difusi pasif. Metode ini terjadi jika konsentrasi niacin tinggi. Ia diserap melalui difusi pasif tanpa memerlukan energi. Niacin berpindah secara langsung melalui membran sel eritrosit. Hal ini adalah cara utama absorpsi ketika niacin berasal dari suplemen ataupun diet kaya niacin. Yang kedua ada transport aktif. Jika konsentrasi niacin rendah, dibutuhkan transport aktif yang melibatkan protein transport spesifik di membran eritrosit. Proses ini memerlukan energi atau ATP karena niacin melawan gradien konsentrasi. Kemudian proses selanjutnya niacin masuk ke dalam sirkulasi portal untuk diubah menjadi bentuk aktif metabolik berupa NAD+ atau nicotinamide adenin dinukleotide dan NADP+ atau nicotinamide adenin dinukleotide fosfat yang berfungsi dalam reaksi redoks. Selanjutnya ada proses transportasi vitamin B3 atau niacin. Setelah diserap ke dalam aliran darah, nikotinamida dan asam nikotinat didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh, di mana nikotinamida terikat dengan protein plasma, sedangkan asam nikotinat tidak terikat atau bebas. Keduanya masuk ke dalam sel tubuh melalui proses difusi sederhana dan transportasi terfasilitasi. Nikotinamida dan asam nikotinat digunakan untuk membentuk koenzim NADP dan NAD. Selanjutnya, reseptor niacin. Reseptor utama vitamin B3 atau niacin adalah G-protein complex receptor atau GPR109A yang termasuk dalam keluarga reseptor berpasangan G-protein atau GPGR. Reseptor niacin terdapat di berbagai jaringan tubuh seperti otot, rangka, hati, dan adiposa. Selain itu, reseptor GPR109A dapat diaktifasi oleh B-hidroksibutirat dan butirat, akan tetapi tidak diaktifasi oleh asetat dan propionat. Sedangkan aktivasi reseptor niacin menghasilkan respon fisiologis termasuk pengaturan metabolisme lipid dan glukosa, serta peningkatan lipolisis yaitu pemecahan lemak menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Berikutnya mengenai interaksi niacin dengan zat gizi lain. Yang pertama, interaksi niacin dengan triptofan. Jadi, triptofan ini merupakan asam amino esensial yang menjadi prekursor utama dalam sintesis endogen niacin. Sekitar 60 mg triptofan dapat menghasilkan 1 mg niacin dalam bentuk niacin ekuivalen. Sehingga defisiensi triptofan ini dapat menyebabkan defisiensi niacin pula. Yang kedua, interaksi niacin dengan riboflavin atau vitamin B2. Riboflavin ini diperlukan sebagai koenzim dalam enzim yang terlibat dalam metabolisme triptofan menjadi niacin melalui jalur asam kainorenin. Defisiensi riboflavin ini menyebabkan turunnya sintesis niacin jalur endogen. Yang ketiga, interaksi niacin dengan piridoksin atau vitamin B6. Sama halnya dengan riboflavin, piridoksin ini diperlukan untuk konversi triptofan menjadi niacin melalui jalur asam kainorenin. Sehingga defisiensi piridoksin ini juga dapat menyebabkan turunnya sintesis niacin jalur endogen. Yang keempat, interaksi niacin dengan lemak. Interaksi niacin dengan lemak ini menimbulkan dua efek positif dan efek negatif.
Efek positifnya, niacin menghambat sintesis trigliserida dan lipolisis lemak di jaringan adiposa, sehingga menurunkan kadar trigliserida dan LDL, serta meningkatkan kadar HDL. Namun, efek negatifnya ini meningkatkan asam lemak bebas secara rebound sehingga berpotensi meningkatkan glukosa darah, resistensi insulin, dan mempengaruhi profil LDL aterogenik. Terakhir, interaksi niacin dengan zat besi atau Fe. Zat besi diperlukan dalam enzim triptofan deoksigenase yang penting dalam konversi triptofan ke niacin. Defisiensi zat besi dapat mengganggu proses sintesis niacin. Fungsi vitamin B3 atau niacin dalam metabolisme. Yang pertama adalah fungsi sebagai metabolisme energi, di mana NAD berperan dalam glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transportasi elektron. Lalu ada NADP+ yang berfungsi dalam sintesis asam lemak, kolesterol, dan jalur pentosa fosfat. Lalu yang kedua ada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Niacin memungkinkan pemanfaatan optimal dari karbohidrat, lemak, dan protein untuk diubah menjadi energi. NAD dan NADP bertindak sebagai penerima hidrogen proses metabolisme tersebut. Lalu yang ketiga ada perbaikan DNA dan fungsi seluler. NAD+ dan NADP+ berperan penting dalam menjaga integritas genetik dan mendukung proses perbaikan DNA. Hal ini berkontribusi dalam menjaga fungsi sel yang optimal. Yang keempat ada fungsi antioksidan dan perlindungan sel, di mana niacin mendukung produksi glutathione, yaitu salah satu antioksidan utama dalam tubuh yang berfungsi melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif. Selain itu, niacin juga membantu menangkal radikal bebas. Selanjutnya ada kesehatan kardiovaskular dan profil lipid, di mana asam nikotinat atau niacin telah terbukti klinis efektif menurunkan LDL dan trigliserida sekaligus meningkatkan HDL. Ini menjadikannya salah satu intervensi lipid awal untuk mencegah penyakit jantung dan mengurangi resiko kematian kardiovaskular. Yang terakhir ada fungsi sistem saraf dan neurotransmitter, di mana niacin juga berperan dalam konversi asam amino triptofan menjadi serotonin, yaitu neurotransmitter penting untuk regulasi suasana hati dan fungsi otak secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada mekanisme defisiensi. Di sini ada dua, yaitu defisiensi primer di mana terjadi akibat asupan niacin yang sangat rendah atau kurangnya prekursor niacin di dalam tubuh, di mana biasa kita sebut dengan triptofan. Lalu defisiensi sekunder itu terjadi ketika tubuh tidak bisa mencerna niacin meskipun asupan di dalam tubuh itu sudah sangat cukup. Defisiensi niacin dapat menyebabkan kondisi serius yang dikenal sebagai pellagra, di mana ditandai oleh 3D, yaitu dermatitis, diare, dan demensia. Untuk dermatitis sendiri berasal dari defisit aktivitas poli atau ADP ribosa, di mana polimerase yang menyebabkan gangguan perbaikan DNA. Nah, orang yang menderita defisiensi niacin itu dapat menunjukkan gejala kejiwaan, misalnya seperti depresi, perilaku paranoid, bunuh diri, dan kecenderungan agresif yang hilang saat mereka mengonsumsi niacin sendiri. Untuk gejala lainnya juga nih seperti kulit kering dan bersisik, gangguan pencernaan, dan gangguan mental. Kemudian yang terakhir ada mekanisme hiperavitaminoses niacin. Yang pertama ada flushing niacin, yakni kemerahan pada kulit disertai panas dan gatal yang terjadi akibat pelepasan prostaglandin D2 dan E2 sehingga menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah perifer. Biasanya terjadi pada kulit wajah, leher, dada, dan lengan. Kemudian yang kedua ada hepatotoksisitas. Dosis tinggi niacin dalam bentuk extended release dapat menyebabkan terjadinya stres oksidatif dan inflamasi hepatosit. Lalu yang ketiga, gangguan metabolik. Tingginya kadar niacin dalam tubuh dapat meningkatkan kadar gula darah dan resistensi insulin akibat peningkatan asam lemak bebas dalam plasma yang merangsang gluconeogenesis di hati dan menghambat penyerapan glukosa oleh otot. Lalu yang keempat, gangguan kardiovaskular. Vasodilatasi dan perubahan elektrolit oleh niacin dapat menyebabkan hipertensi, takikardia, palpitasi, dan aritmia. Lalu yang terakhir, hiperavitaminoses niacin juga dapat menyebabkan penurunan sel T regulator. Konsumsi nikotinamida berlebihan dapat menurunkan jumlah sel T regulator atau T-rex sehingga menyebabkan gangguan toleransi imun serta meningkatkan risiko penyakit.
disenterai